Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Naili Putri Cahyani dari mata kuliah Perekonomian Indonesia. Saya kelas MJ 418. Baik, kali ini saya akan menjelaskan nih bagaimana pendapat saya terkait kondisi ekonomi Indonesia setelah 7 bulan tahun 2026. Kali ini itu berdasarkan artikel ya dari CNBC Indonesia yang berjudul 7 bulan Indonesia. 7 bulan sudah berlalu, begini rapor kondisi ekonomi RI. Oke, yang pertama pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan pendapat saya mengenai kondisi perekonomian Indonesia setelah 7 bulan berjalan di tahun 2026. Pembahasan ini saya buat berdasarkan artikel CNBC Indonesia ya, yang diterbitkan pada tanggal 31 Juli 2026. Oke, menurut saya artikel tersebut itu menarik ya karena memberikan gambaran mengenai bagaimana kondisi ekonomi Indonesia setelah memasuki lebih dari setengah tahun 2026 ini semester 1 ya. Namun saya tidak ingin hanya melihat satu angka atau satu indikator saja. Untuk mengetahui apakah ekonomi Indonesia benar-benar dalam kondisi baik, menurut saya itu perlu melihat beberapa faktor sekaligus seperti dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, investasi, dari pengangguran, APBN, serta kebijakan dari moneter. Nah, sebenarnya pertanyaan utama saya itu ada satu. Apakah ekonomi Indonesia pada tahun 2026 itu benar-benar tumbuh kuat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat? Itu tanda tanya besar ya. Nah, itulah saya akan analisis dalam presentasi kali ini. Yang pertama itu ada gambaran dari kondisi ekonomi sendiri. Kita melihat pertumbuhan ekonomi ya berdasarkan dari data BPS, Badan Pusat Statistik. Ekonomi Indonesia pada triwulan 1 tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61% secara year on year. Kemudian pada triwulan 2 2026, ekonomi itu tumbuh sebesar 5,29% secara one year. Nah, angka dari 5,29% tadi itu tentu masih menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia itu tumbuh cukup kuat ya. Bahkan dari pemerintah itu menyebut pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebagai salah satu pertumbuhan yang solid di tengah ketidakpastian global saat ini. Nah, namun jika kita membandingkan dengan antara triwulan 1 dengan triwulan 2, itu terdapat penurunan yang dari 5,61 ke 5,29%. Nah, menurut pendapat saya, angka tersebut tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Justru angka tersebut itu perlu menjadi warning atau sinyal bagi pemerintah sendiri agar momentum pertumbuhan ekonomi ini tidak kehilangan tenaga pada semester yang kedua nanti ya. Nah, kesimpulan pertama saya ini yaitu ekonomi Indonesia masih kuat, tetapi belum saatnya untuk berpuas diri. Mari kita lihat nanti di semester 2. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang mendorong dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Kita perlu melihat dari mana pertumbuhan ekonomi berasal. Menurut data BPS pada triwulan 2 2026, dari sisi produksi itu terdapat berbagai sektor ya yang menjadi penopang dari pertumbuhan ekonomi seperti industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, serta dari informasi dan komunikasi. Hal ini menurut saya itu menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi domestik itu masih berjalan. Selain itu, dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah juga tumbuh 15,97% secara year on year, menjadi salah satu komponen dengan pertumbuhan tertinggi. Nah, di satu sisi ini merupakan hal positif karena belanja pemerintah itu dapat menjadi stimulus bagi perekonomian Indonesia. Tetapi menurut saya ada satu hal yang perlu diperhatikan, pertumbuhan ekonomi yang sehat seharusnya itu tidak terlalu bergantung pada belanja pemerintah. Kita juga membutuhkan konsumsi masyarakat yang kuat, investasi yang produktif, ekspor yang kompetitif, dan juga sektor swasta yang berkembang ya. Jadi menurut saya tantangan pemerintah itu bukan hanya membuat ekonomi menjadi tumbuh 5%, tetapi bagaimana memastikan mesin pertumbuhan tersebut itu semakin beragam dan berkelanjutan, seperti itu. Nah, sekarang saya akan membahas inflasi dan daya beli dari masyarakat. Indikator kedua yang menurut saya sangat penting yaitu inflasi.
Mengapa sih? Karena pertumbuhan ekonomi itu tidak akan terlalu berarti bagi masyarakat jika harga kebutuhan sehari-hari itu meningkat terlalu tinggi. Berdasarkan data BPS sendiri, inflasi Indonesia pada bulan Juli 2026 kemarin mencapai 2,88% secara year on year. Menurut saya angka ini tuh masih relatif terkendali ya. Inflasi yang terkendali itu penting karena dapat menjaga daya beli dari masyarakat sendiri dan memberikan kepastian bagi dunia usaha. Namun kita harus tetap berhati-hati karena Indonesia itu masih menghadapi risiko dari harga pangan, energi, nilai tukar rupiah sendiri, kondisi geopolitik, dan perkembangan ekonomi digital. Karena itu menurut pendapat saya sendiri, pemerintah itu perlu menjaga keseimbangan. Jangan sampai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi itu justru menghasilkan tekanan inflasi yang sangat tinggi. Sebaliknya, jangan sampai kebijakan untuk menjaga inflasi terlalu ketat sehingga dari konsumsi dan aktivitas ekonomi dari masyarakat itu menjadi melemah. Oke, jadi bagi saya stabilitas harga itu merupakan fondasi dari pertumbuhan ekonomi yang sangat berkualitas. Oke, selanjutnya itu saya membahas investasi ya. Itu investasi ini salah satu kabar positif. Menurut data Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM, realisasi investasi pada semester 1 2026 itu mencapai sekitar 1.010 triliun rupiah. Yang menarik, investasi tersebut mampu menyerap sekitar 1,4 juta tenaga kerja langsung. Nah, menurut saya ini merupakan salah satu kabar positif ya dalam perekonomian Indonesia. Mengapa sih ya? Karena investasi itu bukan hanya membawa uang masuk ke dalam perekonomian, tetapi investasi yang berkualitas dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kapasitas produksi, membawa teknologi, meningkatkan ekspor, dan mendorong pertumbuhan daerah. Namun, saya dapat melihat satu hal penting. Kita tidak boleh hanya melihat berapa besar sih nilai investasinya. Kita juga harus bertanya, investasi tersebut masuk ke sektor apa, berapa banyak lapangan kerja yang tercipta atau terserap, dan juga apakah tenaga kerja Indonesia itu memperoleh peningkatan keterampilan. Dan yang tidak kalah penting itu ada, apakah investasi tersebut menciptakan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia? Nah, jadi menurut saya, yang harus dikejar itu bukan hanya investasi besar, tetapi investasi yang berkualitas. Selanjutnya saya akan membahas dari bagaimana sih dengan pengangguran. Nah, selanjutnya masalah ketenaga kerjaan ya. Pertumbuhan ekonomi pada akhirnya harus memberikan manfaat kepada masyarakat. Salah satu indikatornya adalah lapangan pekerjaan. BPS itu mencatat bahwa tingkat pengangguran terbuka atau TPT pada bulan Februari 2026 sebesar 4,68%. Angka tersebut itu turun 0,08 poin dibandingkan dengan Februari tahun lalu 2025. Nah, jumlah penduduk yang bekerja juga mencapai sekitar 147,67 juta orang. Menurut saya, ini merupakan perkembangan yang positif ya. Namun, saya tidak ingin berhenti hanya pada angka pengangguran tersebut. Karena persoalan tenaga kerja bukan hanya mengenai apakah seorang bekerja atau tidak. Kita juga perlu melihat kualitas pekerjaan, produktivitas tingkat upah, serta kesesuaian pekerjaan dengan keterampilan dari tenaga kerja yang tersendiri ya. Nah, jangan sampai ekonomi tumbuh, tetapi banyak masyarakat bekerja pada pekerjaan dengan produktivitas yang rendah, pendapatan yang tidak meningkat secara signifikan. Jadi, menurut saya sendiri itu tantangan berikutnya itu mengubah pertumbuhan ekonomi menjadi pertumbuhan kesempatan kerja yang berkualitas. Yang selanjutnya yang ketujuh itu ada peran dari APBN. Kita melihat kebijakan fiskal melalui APBN, bagaimana data Kementerian Keuangan sampai dengan semester 1 tahun 2026 ini, pendapatan negara mencapai sekitar 1.459,4 triliun rupiah. Nah, sedangkan dari belanja negara itu mencapai sekitar 1.656 triliun rupiah. Bayangkan deh. Dengan demikian, terdapat defisit ya, APBN itu minus
defisit sekitar 196,5 triliun rupiah atau sebesar 0,76% terhadap produk domestik bruto. Menurut saya, defisit bukan selalu merupakan sesuatu yang buruk sih ya. Dalam kondisi tertentu, pemerintah itu memang perlu membutuhkan belanja lebih besar untuk mendorong perekonomian tersebut. Misalnya, untuk membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan program yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Tetapi yang penting itu bagaimana uang tersebut dibelanjakan. Menurut saya, APBN harus menghasilkan multiplier effect. Artinya, uang yang dikeluarkan dari pemerintah itu seharusnya mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang baru. Misalnya dari pembangunan infrastruktur dapat memperlancar distribusi barang, pendidikan dapat meningkatkan kualitas SDM, dukungan pada UMKM dapat meningkatkan produksi dan lapangan kerja. Jadi, menurut saya, ukuran keberhasilan APBN bukan hanya apakah anggarannya itu terserap, tetapi juga seberapa besar sih dari manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan. Selanjutnya ada dari kebijakan Bank Indonesia. Selain dari kebijakan fiskal, kita juga perlu melihat kebijakan moneter nih. Pada Juli 2026 kemarin, Bank Indonesia itu mempertahankan BI rate pada level 5,76%. Menurut saya, keputusan tersebut itu menunjukkan bahwa BI harus menjaga keseimbangan antara dua kepentingan. Yang pertama itu ada menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi yang sangat penting bagi perekonomian. Tapi di sisi lain, suku bunga juga berpengaruh terhadap kredit, konsumsi, dan investasi. Jika suku bunga terlalu tinggi, biaya pinjaman menjadi mahal dan dapat menekan investasi. Tapi jika suku bunga tersebut terlalu rendah dalam kondisi tertentu, risiko terhadap inflasi dan nilai tukar dapat meningkat. Karena itu, menurut saya, kebijakan BI perlu juga untuk terus menyesuaikan dengan kondisi domestik dan global. Nah, selanjutnya saya akan membahas jadi bagaimana sih rapor ekonomi Indonesia tersebut. Setelah melihat beberapa indikator tadi ya, sekarang saya tuh mencoba memberikan penilaian terhadap ekonomi Indonesia saat ini. Menurut saya rapornya adalah cukup positif, tetapi juga harus diperhatikan. Tapi masih harus perlu perhatian ya. Mengapa saya mengatakan positif dalam hal ini? Karena pertumbuhan ekonomi itu masih berada di sekitar 5%. Investasi juga menunjukkan kinerja yang kuat, inflasi juga masih relatif terkendali, tingkat pengangguran mengalami penurunan, dan APBN juga masih mampu menjadi salah satu instrumen untuk mendukung perekonomian. Tetapi, mengapa juga perlu diperhatikan juga? Karena dari pertumbuhan ekonomi pada triwulan kedua itu melambat dibandingkan triwulan 1. Selain itu, perekonomian Indonesia masih mengalami ketidakpastian global ya. Kita juga harus memastikan bahwa pertumbuhan itu tidak hanya terjadi pada angka PDB, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat kita langsung ya sebagai masyarakat. Menurut saya, inti dari pembahasan artikel CNBC Indonesia tersebut yaitu ekonomi Indonesia memang masih tumbuh, tetapi kualitas pertumbuhan menjadi pertanyaan yang lebih penting. Yang selanjutnya saya akan menyampaikan pendapat saya dari artikel tersebut, yaitu apa? Artikel CNBC Indonesia ini tuh memberikan sebuah gambaran yang cukup penting karena mengajak kita untuk melihat nih, untuk melek ekonomi Indonesia setelah 7 bulan berjalan tahun 2026. Namun, menurut saya, membaca ekonomi tidak cukup hanya dengan mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berada di angka tertentu. Ekonomi adalah sebuah sistem yang saling berkaitan. Pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan konsumsi berkaitan dengan daya beli masyarakat tuh berkaitan dengan inflasi dan pendapatan, investasi berkaitan dengan lapangan pekerjaan. Sementara itu, kebijakan fiskal dan moneter mempengaruhi keseluruhan aktivitas ekonomi tersebut. Nah, karena itu saya melihat kondisi Indonesia pada 2026 sebagai sebuah kondisi resilient, tetapi belum sepenuhnya aman dari risiko.
Indonesia memiliki pasar domestik yang besar, investasi yang masih kuat, dan kemampuan fiskal serta moneter untuk merespons tekanan. Namun Indonesia juga harus terus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Uh, Selanjutnya ini saya memberikan sebuah rekomendasi. Yang pertama itu pemerintah perlu terus menjaga daya beli dari masyarakat. Stabilitas harga kebutuhan pokok harus menjadi perhatian karena konsumsi rumah tangga merupakan salah satu mesin utama ekonomi Indonesia. Yang kedua, rekomendasi saya yaitu investasi harus diarahkan pada sektor yang memiliki nilai tambah tinggi. Bukan hanya investasi yang besar secara nominal, tetapi investasi yang menciptakan lapangan kerja, teknologi, dan juga peningkatan produktivitas. Yang ketiga itu APBN harus semakin produktif. Belanja pemerintah harus diarahkan pada program yang memberikan dampak jangka panjang terhadap sebuah perekonomian. Yang keempat, UMKM harus terus meningkat dan diperkuat. Nah, karena sebagian besar aktivitas ekonomi masyarakat bersentuhan dengan UMKM, maka penguatan UMKM dapat membantu menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif. Yang kelima, ada kualitas sumber daya manusia itu harus selalu ditingkatkan. Menurut saya menghadapi era digital saat ini itu yang terotomatisasi, Indonesia tidak cukup hanya menyediakan banyak tenaga kerja, tetapi juga harus membutuhkan tenaga kerja yang produktif, terampil, dan juga mampu beradaptasi dengan teknologi yang saat ini berkembang. Oke, penghujung kesimpulan ini saya akan menilai bahwa kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2026 masih menunjukkan ketahanan yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi triwulan 1 sebesar 5,61% dan triwulan 2 itu sebesar 5,29%, menunjukkan bahwa perekonomian itu masih tumbuh. Investasi semester 1 mencapai sekitar 1.010 triliun rupiah, inflasi Juli berada pada 2,88%. Tingkat pengangguran Februari berada pada 4,68% dan APBN masih mempunyai ruang untuk mendukung pertumbuhan dari ekonomi tersebut. Tapi menurut saya kita tidak boleh hanya melihat angka-angka yang tadi ya sebagai sebuah keberhasilan akhir. Nah, pertanyaan yang penting yaitu apakah pertumbuhan tersebut menciptakan banyak pekerjaan, apakah pendapatan masyarakat itu meningkat, apakah daya beli masyarakat terjaga, terus apakah investasi itu menghasilkan nilai tambah, dan yang paling penting tersendiri yaitu apakah dari pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut tuh meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat Indonesia. Nah, tantangan dari Indonesia saat ini yaitu menurut saya ekonomi Indonesia memiliki rapor yang cukup baik, tapi masih membutuhkan kerja keras agar pertumbuhan itu menjadi lebih berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Kita tidak hanya membutuhkan ekonomi yang tumbuh, kita membutuhkan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan sampai jumpa di selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.